Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, semoga kalian terus dalam keadaan sehat dan mendapatkan taufik untuk bersemangat di dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Kita lanjutkan ya pelajaran kita di pelajaran yang kedua, tafsir surat Al-Hajj ayat ke-8 sampai ke-10. Ya, jadi ini kelanjutan dari pelajaran 1 yang kemarin kita sudah pelajari ya. Jadi Allah Ta'ala di pelajaran 1 ya, ayat surat Al-Hajj 1 sampai 7 menjelaskan tentang kebangkitan dan juga dalil-dalilnya. Maka di ayat ke-8 sampai 10 ini Allah Ta'ala mengabarkan tentang adanya orang-orang yang membantah adanya kebangkitan. Padahal dalil-dalil kemarin sudah kita sebutkan ya, baik secara nas Al-Quran Sunnah, juga dalil akal sudah menunjukkan bahwa kebangkitan itu pasti terjadi. Ya, kita lihat di ayat yang ke-7, wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wala hudan wala kitabin munir. Dan di antara manusia ada yang membantah Allah tanpa ilmu, tanpa petunjuk, tanpa wahyu yang memberikan penerangan. Jadi ini istilahnya apa? Ya sekedar membantah. Ya waton ngeyel ya kalau orang Jawa bilang gitu. Karena bantahnya itu tanpa ilmu, tanpa keterangan. Ya. Itu. Kemudian Thaniya idfi liyudhilla an sabilillah lau fid dunya khisyun wa nudhiquhu yaumal qiyamati adzabal harik. Ya. Maka mereka sambil memalingkan lambungnya, sombong gitu, melengos, dalam rangka untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Maka Allah akan memberikan kehinaan bagi mereka di dunia, dan pada hari kiamat kami timpakan kepada mereka azab neraka yang sangat membakar. Dzalika bima qaddamat yadaka wa annallaha laisa bidzallamin lil abid. Demikian itu adalah akibat perbuatan yang kalian lakukan ketika di dunia, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Ya. Maka kandungan dari ayat tadi ya, ayat 8 sampai 10 itu menjelaskan tentang sebab-sebab pendustaan terhadap kebangkitan. Itu mereka tidak menggunakan akal sehat, mereka tidak mengikuti nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi misalnya apa? Hanya mengikuti perasaannya saja. Nah, kita lihat tafsirnya ya. Wa minan nasi may yujadilu fillah. Dan di antara manusia ada yang membantah Allah. Ya, bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabim munir, tanpa ilmu. Ya. Tanpa petunjuk. Tanpa hujjah. Ya. Jadi manusia itu membantah tentang Allah, tentang keesaan Allah Ta'ala, kewajiban beribadahnya kepada Allah, membantah kenapa yang dipilih adalah Rasulullah, membantah tentang berita kebangkitan dan sebagainya. Jadi apa yang datang dari Allah semua dibantah, dan bantahnya ngawur, tanpa ilmu, tanpa alasan yang jelas. Ya. Thaniya idfihi liyudhilla an sabilillah. Ya. Dan itu dilakukan, jadi mereka itu melengos, berpaling, memutar leher sebagai bentuk kesombongan, penolakan terhadap kebenaran. Nah, dan itu mereka lakukan dalam rangka untuk
menyesatkan atau menghalangi manusia dari jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka lau fid dunya khizyun, maka dia di dunia ini akan ditimpa kehinaan, kerendahan, ya, dihancurkan urusannya. Itu di dunia. Jadi orang-orang yang menolak Allah Ta'ala, menolak untuk taat, itu akan mengalami seperti itu. Di akhirat, wa nudhiku yaumal qiyamati adzabul harid. Kami akan timpakan di akhirat, di hari kiamat, azab yang sangat membakar. Itu apa? Dimasukkan mereka ke neraka. Dzalika bima qaddamat yadak. Demikian itu adalah perbuatan tangan kalian. Jadi kehinaan dan azab di neraka itu disebabkan karena kemaksiatan, kesombongan dan penolakan mereka terhadap Allah tabaraka wa ta'ala. Wa anallaha laisa bidzallami lil abid, dan Allah itu sama sekali tidak menzalimi hambanya. Ini merupakan kesempurnaan keadilan Allah Ta'ala, di mana Allah tidak mengadab seseorang kecuali karena dosa-dosanya. Kita lihat faedahnya ya. Pertama, jeleknya berdebat tanpa ilmu, nggak boleh. Ya, ngawur itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, kesombongan adalah dosa besar. Karena kesombongan ini menjadikan orang itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan ini penyakit yang pertama kali muncul pada makhluk, yaitu pada iblis ketika dia merasa sombong, merasa hebat, ya, dibandingkan Adam alaihissalam, sehingga menolak perintah Allah Ta'ala dia. Kemudian yang ketiga, di antara sifat orang yang sombong itu apa? Memalingkan leher, melengos, dan itu bentuk meremehkan orang. Ya, dia tidak memandang manusia kecuali dengan pandangan yang meremehkan. Kemudian yang keempat, faedah keempat, bahwa orang yang membantah tanpa ilmu dan menyombongkan diri dari kebenaran, dia akan dibalas dengan kehinaan, kerendahan di dunia, juga siksaan nanti di akhirat. Maka hendaknya anak-anakku yang saya muliakan, ketika datang perintah Allah, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Ketika datang larangan dari Allah, kita juga sami'na wa ata'na untuk meninggalkannya. Tidak usah kita bantah, ngeyel, mendahulukan perasaan, pikiran kita sendiri, ya, nggak boleh. Kita sami'na wa ata'na. Ya, perintah kita jalankan semampu kita, larangan langsung kita tinggalkan. Nah, kemudian praktek ya perilaku keseharian ya. Jadi setelah kalian mempelajari ayat ke-8 sampai ayat ke-9 sampai ayat ke-10 dari surat Al-Had, hendaknya apa? Muncul pada kalian apa? Sikap membenci perdebatan tanpa kebenaran. Jadi hendaknya kalian harus tidak suka dengan perdebatan tanpa ilmu. Ya, orang bilang debat kusir, ngawur-ngawuran gitu. Ya, kenapa? Karena perdebatan seperti itu tidak mendatangkan kebaikan. Ya. Hanya akan munculkan kesombongan-kesombongan, gengsi-gengsi gitu, sehingga akhirnya menjadikan kita ini menolak kebenaran. Ya. Maka anak-anakku yang saya muliakan, ya, begini caranya kita belajar Al-Quran. Jadi kita fahami maknanya, kita hafalkan ayat-ayatnya, setelah itu apa? Yuk kita coba mempraktekkan sedikit demi sedikit. Ya. Jadi sebetulnya kalau kita mau lihat dari ayat 8 sampai ayat 10, ya banyak faedah, banyak hal yang harus kita praktekkan. Tapi ini yang paling penting. Itu apa? Kita harus membenci perdebatan tanpa kebenaran. Perdebatan yang ngawur, debat kusir. Karena itu hanya mendatangkan kesombongan dan akan mencelakakan diri kita masing-masing. Ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti lebih lengkapnya, sekali lagi silahkan baca di buku panduan kalian. Ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.